Udara malam menyelubungi taman, dingin dan syarat nostalgia yang menyayat hati. Di bangku taman yang dingin dan hening itu, aku Maspur duduk dengan Rohim. Setelah sekian lama, aku dan sahabat lamaku ini bertemu lagi. Seolah semesta tahu aku butuh berbagi. Kegelapan malam menambah berat kata yang sudah lama tertahan di hati. Pur, sudah 2 tahun berlalu ya sejak wabah itu. Rohim menghela napas panjang. Matanya memandang jauh, seolah mencari bayang-bayang orang-orang yang telah tiada. Aku mengangguk pelan. Wabah itu bagaikan badai yang meluluh lantakkan hidup kami. Kehilangan Ridwan, sahabat kami yang selalu menghidupkan suasana, masih menorehkan luka. Keluargaku, mereka pun tak mampu bertahan. Semua kenangan itu datang menyergap, menyusup ke relung terdalam ingatan. Masih ingat gak gimana paniknya kita waktu pertama kali virus itu muncul? Rohim mulai tertawa getir. Aku mengingatnya terlalu baik. Hari-hari yang dulu terasa biasa saja di kampus berubah menjadi medan pertempuran tak terlihat. Teman-teman sekuliahku, mereka yang dulu akrab dan pura-pura peduli, menjadi monster yang hanya peduli pada keselamatan mereka sendiri. Hari pertama kampus mengumumkan bahwa virus itu masuk ke kota kami, semua orang seperti tersengat listrik. Tak ada yang peduli siapa kita. Mereka berusaha menyelamatkan diri sendiri, bahkan kadang saling menjatuhkan. Aku ingat bagaimana mereka diam-diam mengambil stok makanan milik temannya sendiri di asrama. Segala bentuk kepedulian seolah terhapus, digantikan ketakutan yang melumpuhkan. Rohim kembali berbicara, suaranya bergetar. Pur, ingat gak gimana Ridwan nyaris menangis waktu kita semua ketakutan dan dia berusaha buat kita ketawa. Walaupun tahu virus itu bisa saja sudah menyebar ke kita. Aku tersenyum kecut. Dia orang yang gak kenal takut. Di saat kita semua panik, dia malah bilang, aduh, kalau sampai virusnya nyangkut di gue, pasti virusnya bakal kabur karena gak tahan. Ridwan selalu punya lelucon untuk semua situasi. Itu yang membuatku kehilangan dia semakin terasa pahit. Dia pergi begitu cepat, tersapu virus itu sebelum sempat mengucapkan selamat tinggal. Dari kejauhan, aku mendengar suara jangkrik. Malam semakin larut, tapi aku masih ingin bercerita. Aku menceritakan pada Rohim saat-saat terakhirku bersama keluargaku. Wabah itu seperti tak memberi ruang untuk bersiap. Mereka satu persatu jatuh sakit, dan aku yang tidak mampu menolong hanya bisa berdoa agar mereka tidak merasakan penderitaan lebih lama. Aku merasa bodoh, Pur. Aku merasa tidak berdaya, seperti daun kering yang terombang-ambing di tengah angin ribut. Dan Rohim hanya meremas pundakku. Namun di balik segala duka dan rasa bersalah itu, ada rasa syukur yang teramat dalam. Aku masih bisa duduk di sini bersama Rohim yang tegar dan berhati lembut meski semua telah berubah. Dia satu-satunya yang membuatku ingat bahwa aku masih memiliki tempat pulang. Meski bukan rumah yang dulu lagi, dia mengingatkanku untuk tetap bertahan. Meski dalam kegelapan yang panjang, malam itu terasa berat. Tetapi perlahan, udara yang dingin membawa semacam ketenangan. Aku tahu apapun yang telah terjadi, hidup harus terus berjalan. Aku bersyukur kau masih ada di sini, Him, kataku lirih. Roy mengangguk, begitu juga aku, Pur. Ini semua bukan akhir, hanya awal dari kehidupan baru.
Kami menatap langit malam yang penuh bintang. Dalam diam, aku merasa ada harapan yang mulai membuncah. Kehilangan Ridwan, keluargaku, dan semua kepahitan itu tidak akan pernah bisa terlupakan. Namun malam itu, di tengah taman yang senyap, aku dan Rohim berjanji untuk terus hidup dengan sepenuh hati, meskipun dalam luka dan ingatan tentang mereka yang telah pergi.